Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo kawan Puan, selamat datang di Talkshow Herstory, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Herstory adalah program kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan kali ini telah bergabung dua narasumber bersama kita. Ada Ibu Diah Pitaloka, beliau adalah anggota Komisi 8 dan anggota Badan Legislasi DPR RI. Halo Ibu Diah, apa kabar? Pagi Mbak, baik. Oh baik, Alhamdulillah sehat ya Bu Diah? Alhamdulillah sehat, udah di DPR nih kita. Baik, dan ada juga Ibu Maria Ulfa Ansor, beliau adalah salah satu komisioner Komnas Perempuan tahun 2020-2024. Halo Bu Maria, sehat-sehat Bu? Halo juga, Alhamdulillah sehat. Mbak Mutia sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu, sehat-sehat. Baik, dan kali ini saya Mutia Agustina bersama dua narasumber kita akan membincangkan tentang rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Prolegnas DPR RI. Baik, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS disusun berdasarkan fakta kasus kekerasan seksual selama puluhan tahun. Dan ironisnya, di tengah semakin maraknya kekerasan seksual, justru rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dicabut dari Prolegnas 2020. Dan kali ini saya ingin minta tanggapan dulu nih kepada Ibu Diah. Bu Diah, selaku anggota DPR RI dan Komisi 8 DPR RI, Ibu Diah, bagaimana? Ya, Mbak. Mengapa nih RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas 2020? Dikeluarkan karena kita memang belum ada kesiapan teknis. Kemarin tuh pembicaraannya apakah memakai naskah akademik lama atau naskah akademik baru. Lalu juga secara administratif ada pemindahan dari usulan Komisi 8 menjadi diusulkan di Balek. Nah, dalam proses administrasi itu memang kalau kita masuk ke masa sidang yang kemarin itu sisa masa sidangnya tidak banyak lagi gitu ya. Artinya kita rugi masa sidang karena satu undang-undang itu kan dia maksimal 2 masa sidang untuk dibahas di Balek. Nah, kalau kita tinggal dalam rentang waktu 1 tahun itu tinggal sisa 4 atau 3 bulan, waktu pembahasannya memang kita akan rugi gitu. Tapi ya terlepas dari memang berbagai pendapat kontroversinya ya. Ada saya lihat juga persoalan administrasi, dan kedua administrasi surat menyurat perpindahan dari Komisi 8 ke Balek, lalu juga yang kedua kesiapan teknis seperti naskah akademik yang memang kita inginnya ada satu naskah akademik yang baru di masa jabatan anggota DPR yang baru, sehingga bisa dari pembicaraan di masa jabatan anggota DPR di pembahasan lalu itu beberapa sudah diredusir gitu resistensi terhadap naskah yang ada, sehingga akan lebih segar juga pembahasannya gitu dengan berbagai perbaikan terhadap naskahnya gitu Mbak. Dan alhamdulillah sih udah selesai, dibantu sama Mbak Maria, Komnas Perempuan dan juga teman-teman masyarakat sipil juga dari kalangan kampus sudah ya berhasil melahirkan satu naskah akademik yang mungkin saya berharap secara konstruksi menjadi lebih efektif dalam pembahasannya. Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Bu Diah. Sekarang saya ke Ibu Maria Ulfa Ansor nih selaku Komisioner Perempuan. Bagaimana tanggapan Komnas Perempuan terkait dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas 2020 Bu Maria? Ya, tanggapan kami yang pertama ya, karena ini adalah sudah merupakan kebijakan dari DPR ya. Kemudian kami juga mendengarkan pertimbangannya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Diah, dan juga kami membaca di media pertimbangannya adalah diantaranya karena di masa sidang yang kemarin itu DPR belum berhasil mengesahkan satu undang-undang, sementara waktunya juga sudah, artinya ini dampak dari COVID juga saya kira ya. Jadi keterbatasan masa COVID sehingga belum sempat disahkan undang-undang yang urutannya ini kan urutan yang ketiga, sehingga yang paling mungkin ya itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Diah dikeluarkan.
Dengan harapan kalau tidak salah di dalam pernyataan DPR juga ada klausul yang menyebutkan bahwa dikeluarkan dari Prolegnas 2020 dan akan dibahas kembali untuk dimasukkan di dalam Prolegnas prioritas 2021. Jadi ini saya kira ada memang kekecewaan, tapi juga ada harapan. Gitu. Ada harapan yang kemudian bagi Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil, kami tetap melakukan upaya, ada kesempatan, jadi ada hikmah di balik ini, kemudian kami bisa melakukan upaya penyiapan baik naskah akademik maupun substansinya secara lebih matang. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang pada periode yang lalu pembahasan ini kan sebenarnya udah disampaikan oleh Komnas Perempuan kan dari 2012 ya. Kemudian sampai periode itu habis belum terbahas, masuk lagi pada periode berikutnya, diserahkan lagi pada 2016 gitu, sampai terakhir juga belum sempat disahkan dan sekarang bisa masuk lagi. Jadi pengalaman proses advokasi selama ini menjadi pelajaran berharga yang kemudian menjadi koreksi untuk perbaikan terhadap naskah akademik maupun RUU yang baru diselesaikan. Iya, Dan kami menyampaikan apresiasi kepada Mbak Dia dan kawan-kawan yang sudah bersedia mengawal atau mengusung dari RUU ini. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya Ibu Maria. Jadi ada kecewa tapi juga ada harapan ya. Kawan-kawan sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan sebelum kita lanjut, kita break dulu. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Hair Story.